Hai semuanya, balik lagi sama aku Oka. Aduh, udah gak sabar banget nih, aku pengen baca chapter selanjutnya ini. Jadi aku bakalan lagi baca buku Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Kita udah sampai di chapter 18. Jadi kayak yang aku udah bilang di video aku sebelumnya, kalau chapter 18 ini seingat aku sih nggak dibahas di film. Jadi nggak terlalu ada penayangan khusus untuk chapter ini di filmnya. Nah, padahal menurut aku cerita di chapter 18 ini nih seru gitu. Jadi buat kalian yang cuma nonton film doang dan belum pernah baca buku, menurut aku sih wajib banget dengerin chapter ini. Oke, langsung aja karena aku juga udah nggak sabar banget. Kita baca chapter 18. Moony, Wormtail, Padfoot, dan Prongs. Perlu beberapa detik untuk mencerna pernyataan yang tak masuk akal ini. Kemudian Ron menyuarakan apa yang ada di pikiran Harry. Kalian berdua sinting. Tak masuk akal, kata Hermione lemah. Peter Pettigrew sudah meninggal, kata Harry. Dia membunuhnya 12 tahun yang lalu. Harry menunjuk Black yang wajahnya berkerut mengejang. Mauku begitu. Black mengeram. Gigi-giginya yang kuning menyeringai. Tetapi si Peter kecil Pettigrew mengungguliku. Meskipun demikian, kali ini tidak akan terulang lagi. Dan Crookshanks terlempar dari lantai ketika Black menerkam Scabbers. Ron memekik kesakitan ketika kakinya yang patah tertimpa tubuh Black. Sirius, jangan! Lupin berteriak, seraya menerjang ke depan dan menarik Black. Tunggu! Kau tak bisa melakukannya begitu saja. Mereka perlu mengerti. Kita harus menjelaskan. Kita bisa menjelaskan sesudahnya. Geram Black berusaha melepaskan diri dari Lupin. Satu tangannya masih menggapai-gapai udara berusaha menjangkau Scabbers yang menjerit-jerit seperti anak babi. Mencakar-cakar muka dan leher Ron dalam usahanya meloloskan diri. Mereka berhak mengetahui segalanya. Lupin tersengal, masih berusaha menahan Black. Selama ini, dia menjadi binatang peliharaan Ron. Ada bagian-bagian yang bahkan aku sendiri tak mengerti. Dan Harry, kau harus membeberkan kejadian yang sebenarnya kepada Harry, Sirius. Black berhenti memberontak. Meskipun matanya yang cekung masih tertancap pada Scabbers yang tercengkram erat di tangan Ron yang berdarah-darah kena cakaran dan gigitannya. Baiklah, kata Black tanpa melepas pandangannya dari tikus itu. Ceritakan kepada mereka. Terserah padamu. Asal cepat, Remus. Aku ingin melakukan pembunuhan yang selama ini dituduhkan kepadaku dan membuatku dipenjara. Kalian berdua gila, kata Ron gemetar, memandang Harry dan Hermione minta dukungan. Aku sudah cukup mendengar semua ini. Aku mau pergi. Dia berusaha bangun, bertumpu pada kakinya yang sehat, tetapi Lupin mengangkat tongkatnya lagi mengarahkannya kepada Scabbers. Kau akan mendengarkan aku, Ron, katanya tenang. Pegangi saja Peter erat-erat sementara kau mendengarkan. Dia bukan Peter, dia Scabbers, teriak Ron berusaha menjejelkan kembali tikus itu ke dalam saku depannya. Tetapi Scabbers meronta terlalu keras. Ron terhuyung nyaris jatuh. Dan Harry mendorongnya kembali ke tempat tidur. Kemudian tanpa mengacuhkan Black, Harry menoleh kepada Lupin. Ada saksi-saksi yang melihat Pettigrew mati, katanya. Orang-orang satu jalanan penuh. Mereka tidak melihat apa yang mereka pikir mereka lihat, kata Black galak, masih mengawasi Scabbers yang meronta-ronta di tangan Ron. Semua orang mengira Sirius membunuh Peter, kata Lupin mengangguk. Aku sendiri tadinya mengira begitu, sampai aku melihat peta malam ini. Karena peta perampok tak pernah bohong. Peter masih hidup. Ron sedang memeganginya, Harry. Harry menunduk memandang Ron, dan ketika mata mereka bertatapan, mereka berdua sama-sama sepakat. Black dan Lupin sudah sinting. Cerita mereka sama sekali tak masuk akal. Bagaimana mungkin Scabbers itu Peter Pettigrew? Rupanya Azkaban akhirnya membuat Black kehilangan akal sehatnya. Tetapi kenapa Lupin mau saja bersandiwara bersamanya? Kemudian Hermione berbicara dengan suara gemetar yang dipaksakan agar tenang, seakan berusaha memaksa Profesor Lupin agar bicara masuk akal. Tetapi Profesor Lupin, Scabbers tidak mungkin Peter Pettigrew. Mana bisa? Anda tahu itu tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Kata Lupin.
Kata Lupin kalem, seakan mereka di dalam kelas dan Hermione baru saja menemukan masalah dalam percobaan mereka dengan Grindylow. Karena orang akan tahu kalau Peter Pettigrew Animagus. Kami belajar animagi dengan Profesor McGonagall dan saya membacanya ketika membuat PR Kementerian Sihir, memantau dan mencatat para penyihir yang bisa berubah menjadi binatang. Ada daftarnya yang menjelaskan menjadi binatang apa mereka, bagaimana ciri-cirinya, dan macam-macam lagi. Dan waktu mencari keterangan tentang Profesor McGonagall, saya baca hanya ada 7 animagi dalam abad ini, dan nama Pettigrew tidak ada dalam daftar itu. Dalam hati Harry baru saja mengagumi kerja keras Hermione dalam mengerjakan PR ketika Lupin tertawa. Betul lagi Hermione, katanya. Tetapi Kementerian Sihir tak pernah tahu bahwa ada 3 animagi tak terdaftar yang dulu berkeliaran di Hogwarts. Kalau kau mau cerita kepada mereka, ayo cepat Remus, geram Black yang masih mengawasi segala upaya putus asa Scabbers. Aku sudah menunggu selama 12 tahun. Aku tak mau menunggu lebih lama lagi. Baiklah, tapi kau harus membantuku, Sirius, kata Lupin. Aku hanya tahu bagaimana mulainya. Lupin berhenti. Terdengar bunyi keras di belakang mereka. Pintu kamar terbuka sendiri. Mereka berlima menatapnya. Kemudian Lupin berjalan mendekati pintu dan melongok ke bordes. Tak ada orang. Tempat ini ada hantunya, kata Ron. Tidak ada, kata Lupin masih memandang pintu dengan bingung. Shrieking Shack tak pernah berhantu. Jeritan-jeritan dan lolongan-lolongan yang biasa didengar penduduk itu adalah jeritan dan lolonganku. Dia menyibakkan rambutnya yang beruban dari matanya, berpikir sejenak kemudian berkata, dari sinilah segalanya berawal. Saat aku berubah menjadi manusia serigala, semua ini tak akan terjadi kalau aku tidak sampai tergigit dan kalau aku tidak begitu tolol. Dia tampak waras dan lelah. Ron mau menyela, tetapi Hermione berkata, "Shh." Dia menatap Lupin dengan amat sungguh-sungguh. Aku masih kecil sekali ketika aku digigit. Orang tuaku mencoba segalanya, tetapi waktu itu belum ada obatnya. Ramuan yang selama ini dibuat Profesor Snape untukku adalah penemuan baru. Ramuan itu membuatku aman, asal aku meminumnya seminggu sebelum malam purnama. Pikiranku tetap pikiran manusia selama aku berubah menjadi manusia serigala. Aku bisa berbaring melingkar di kantorku, serigala yang sama sekali tak berbahaya, menunggu saatnya bulan memudar lagi. Sebelum ramuan kutukan serigala ditemukan, sekali sebulan aku menjadi monster mengerikan. Rasanya tak mungkin aku akan bisa masuk Hogwarts. Para orang tua pasti tak mau anaknya bergaul denganku. Tapi kemudian, Dumbledore menjadi kepala sekolah, dan dia bersimpati padaku. Dia mengatakan, asal kami berhati-hati, tak ada alasan aku tak bisa sekolah. Lupin menghela nafas dan memandang Harry lurus-lurus. Aku pernah mengatakan padamu beberapa bulan lalu bahwa dedalu perkasa ditanam pada tahun aku masuk Hogwarts. Yang benar adalah pohon itu ditanam karena aku masuk Hogwarts. Rumah ini, Lupin memandang ke sekitarnya dengan muram. Terowongan yang menuju ke sini, semuanya dibangun untuk kugunakan. Sekali sebulan, aku diselundupkan dari dalam kastil, dibawa ke tempat ini untuk bertransformasi menjadi manusia serigala. Pohon itu ditanam di mulut gua untuk mencegah jangan sampai ada orang bertemu denganku selagi aku berubah jadi serigala. Harry tak bisa menerka kemana arah cerita ini, tetapi dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Satu-satunya suara lain selain suara Lupin adalah cicit ketakutan Scabbers. Transformasiku di masa itu sangat mengerikan. Menyakitkan sekali berubah menjadi manusia serigala. Aku dipisahkan dari manusia supaya tak bisa menggigit mereka. Maka sebagai gantinya, aku menggigit dan mencakar diriku sendiri. Penduduk desa mendengar bunyi bising dan jeritan-jeritan itu, dan mengira mereka mendengar hantu mengerikan. Dumbledore mengipasi desas-desus ini. Bahkan sekarang, setelah rumah ini sunyi selama bertahun-tahun, penduduk desa tidak berani mendekatinya. Tetapi, kecuali saat sedang bertransformasi, aku jauh lebih berbahagia daripada yang pernah kualami. Untuk pertama kalinya, aku punya teman, 3 teman baik.
Sirius Black, Peter Pettigrew, dan tentu saja ayahmu Harry, James Potter. Nah, ketiga sahabatku ini mau tak mau memperhatikan bahwa aku menghilang sebulan sekali. Aku mengarang berbagai macam alasan. Di antaranya aku katakan bahwa ibuku sakit dan bahwa aku harus pulang menengoknya. Aku takut mereka akan meninggalkanku begitu tahu aku manusia serigala. Tetapi mereka, seperti kau Hermione, akhirnya berhasil mengetahui yang sebenarnya. Dan mereka sama sekali tak meninggalkanku. Sebaliknya malah, mereka melakukan sesuatu yang tak sekedar membuat masa transformasiku bisa tertahankan olehku, melainkan juga menjadi masa-masa paling menyenangkan dalam hidupku. Mereka menjadi animagi. Ayahku juga, tanya Harry sangat heran. Ya, kata Lupin. Perlu waktu 3 tahun bagi mereka untuk memecahkan bagaimana caranya. Ayahmu dan Sirius ini murid paling pandai di seluruh sekolah, dan untunglah begitu, sebab transformasi Animagus bisa salah kaprah. Salah satu alasan kenapa kementerian memantau terus mereka yang berusaha melakukannya. Peter memerlukan banyak bantuan dari James dan Sirius. Akhirnya, waktu kami kelas 5, mereka berhasil melakukannya. Mereka masing-masing bisa berubah menjadi binatang yang berbeda kapan saja mereka mau. Tapi bagaimana itu membantu Anda? Tanya Hermione bingung. Mereka tak bisa menemaniku sebagai manusia, jadi mereka menemaniku sebagai binatang, kata Lupin. Manusia serigala hanya berbahaya bagi manusia. Mereka menyelinap keluar dari kastil sebulan sekali di bawah kerudungan jubah gaib James. Mereka bertransformasi. Peter yang paling kecil bisa menyelinap di bawah dahan-dahan dedalu yang menyerang dan menekan tonjolan yang membuat pohonnya tak bergerak. Kemudian mereka bertiga akan menuruni terowongan dan menemaniku. Di bawah pengaruh mereka, keganasanku berkurang. Tubuhku masih serigala, tetapi pikiranku makin tak seperti serigala selama aku bersama mereka. Cepatlah Remus, geram Black yang masih mengawasi Scabbers dengan ekspresi wajah lapar mengerikan. Aku hampir selesai Sirius, hampir. Nah, berbagai kemungkinan menyenangkan sekarang terbuka bagi kami. Setelah kami berempat bisa bertransformasi. Tak lama kemudian kami meninggalkan Shrieking Shack dan berkeliaran di halaman sekolah dan desa di malam hari. Sirius dan James bertransformasi menjadi binatang besar-besar sehingga mereka bisa mengontrol manusia serigala. Aku tak yakin ada murid Hogwarts lain yang lebih tahu dari kami tentang seluk-beluk Hogwarts dan Hogsmeade. Dan begitulah, maka kami membuat peta perampok dan mencantumkan nama-nama julukan kami. Sirius adalah Petfoot, Peter adalah Wormtail, James adalah Prongs. Binatang apa? Harry ingin bertanya, tetapi Hermione memotongnya. Itu masih berbahaya, berkeliaran di malam hari dengan manusia serigala. Bagaimana kalau Anda berhasil melepaskan diri dari mereka, lalu menggigit manusia? Pikiran itu sampai sekarang masih menghantuiku, kata Lupin berat. Dan memang sudah sering nyaris terjadi. Semuanya membuat kami tertawa sesudahnya. Kami masih muda, tidak berpikir panjang, terbuai oleh kepandaian kami. Oh, aku tentu saja kadang-kadang merasa bersalah karena menyalahgunakan kepercayaan Dumbledore. Dia menerimaku di Hogwarts, sementara kepala sekolah lain tak akan ada yang mau, dan dia sama sekali tak tahu aku melanggar peraturan yang telah dibuatnya untuk keamananku sendiri dan keamanan orang-orang lain. Dia tak pernah tahu aku telah membuat 3 temanku menjadi animagi secara ilegal, tetapi aku selalu berhasil menyingkirkan perasaan bersalahku setiap kali kami duduk merencanakan petualangan kami untuk bulan berikutnya, dan aku belum berubah. Wajah Lupin mengeras dan suaranya terdengar jijik terhadap dirinya sendiri. Selama setahun ini, aku berperang batin. Apakah sebaiknya aku memberitahu Dumbledore bahwa Sirius itu animagus, tetapi aku tidak melakukannya. Kenapa? Karena aku terlalu pengecut. Itu akan berarti aku mengkhianati kepercayaannya sewaktu aku bersekolah di sini. Mengakui bahwa aku melibatkan teman-temanku, padahal kepercayaan Dumbledore berarti segalanya bagiku. Dia menerimaku di Hogwarts sewaktu aku masih kecil, dan dia memberiku pekerjaan ketika aku dikucilkan oleh semua orang setelah aku dewasa. Tak bisa mendapatkan pekerjaan karena keadaanku.
Maka kuyakinkan diriku bahwa Sirius memasuki kastil menggunakan ilmu hitam yang dipelajarinya dari Voldemort, bahwa fakta dia Animagus tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi, pendapat Snape tentangku selama ini ada benarnya juga. Snape, tanya Black kasar, mengalihkan pandangannya dari Scabbers untuk pertama kalinya dan mendongak menatap Lupin. Apa hubungan Snape dengan ini? Dia di sini, Sirius, kata Lupin berat. Dia juga mengajar di Hogwarts. Lupin menatap Harry, Ron, dan Hermione. Profesor Snape bersekolah bersama kami. Dia berusaha keras menentang penunjukanku sebagai guru pertahanan terhadap ilmu hitam. Sepanjang tahun dia memberitahu Dumbledore aku tak bisa dipercaya. Dia punya alasan untuk itu. Soalnya Sirius pernah mempermainkannya sampai nyaris membuatnya mati dan aku terlibat. Black membuat suara mencemooh. Tahu rasa dia, seringainya, mengendap-endap ingin tahu apa yang kita lakukan, berharap bisa membuat kita dikeluarkan. Severus sangat ingin tahu kemana aku pergi setiap bulan. Lupin memberitahu Harry, Ron, dan Hermione. Kami di tahun yang sama, dan kami tidak begitu saling menyukai. Dia terutama sangat tidak suka pada James. Iri pada bakat James di lapangan Quidditch, pendeknya. Snape pernah melihatku menyeberangi halaman suatu malam ketika Madame Pomfrey mengantarku ke Dedalu Perkasa untuk bertransformasi. Sirius berpendapat akan lucu kalau memberitahu Snape bahwa yang perlu dilakukannya hanyalah mendorong tonjolan di pohon dengan tongkat panjang dan dia akan bisa membuntutiku. Ya, tentu saja Snape mencobanya. Kalau dia bisa tiba di rumah ini, dia akan bertemu manusia serigala dewasa. Tetapi ayahmu yang mendengar apa yang telah dilakukan Sirius mengejarnya dan menariknya mundur dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Meskipun demikian, Snape sudah sempat melihatku sekilas di ujung terowongan. Dumbledore melarangnya memberitahu siapapun, tetapi sejak saat itu dia tahu aku ini apa. Jadi itulah sebabnya Snape tidak menyukai Anda, kata Harry lambat-lambat, karena dia mengira Anda ikut mempermainkannya. Betul, cemooh suara dingin dari dinding di belakang Lupin. Severus Snape menarik lepas jubah gaib, tongkatnya tertuju lurus ke arah Lupin. Dan itu dia tadi akhir dari chapter 18. Pendek banget kan? Aku sebel banget dah. Jadi pendek tapi ini tuh menurut aku tuh penting. Jadi ini nih cerita tentang orang tuanya Harry dan gengnya mereka nih. Keempat sahabat kalau terkenal itu nama sebutannya tuh The Marauders. Jadi ada James Potter, Sirius Black, Remus Lupin sama Peter Pettigrew. Jadi mereka nih 4 sekawan selama di Hogwarts. 1 werewolf, 3 Animagi, bayangin betapa serunya. Dan itu gak ditayangin di film. Aku bete banget sumpah. Dari sekian banyak orang yang aku temuin yang fans Harry Potter itu tuh yang tahu bener-bener cerita mereka tuh dikit banget, karena ya nggak banyak yang baca buku sih, jadi aku maklum banget. Padahal di film itu juga ada sebutan, dikasih tahu sempat ada overshadow gitu kan, kalau si Peter Pettigrew ini dibilangnya Wormtail, terus si Sirius Black dipanggil Petfoot terus sama si Harry Petfoot beberapa kali, dan nggak ada penjelasan kenapa mereka tuh dipanggil itu di film. Emosi. Tapi overall aku tetap senang sama filmnya. Aku juga senang banget sama bukunya. Ada plus minusnya semua. Oke, sampai segitu aja video kali ini. Aku bakal lanjut lagi nanti ke chapter 19. Chapter 19 ini lumayan panjang. Nah, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you so much everyone. Bye.